Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah wala hawla wala quwata illa billah wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Dengan kekuatan dari Allah itulah kita bisa berkemampuan untuk mengejar bentuk-bentuk keutamaan, bentuk-bentuk ketaatan. Tanpa Allah memberi kekuatan kepada kita tidak mungkin. Hadirnya kita di majlis ini tidak lain karena Allah memberi kekuatan kepada kita. Allah memberi pertolongan kepada kita, memberi taufik kepada kita. Makanya kita bisa bermajlis. Tanpa pertolongan Allah gak mungkin kita bisa. Mungkin kita akan lebih mengikuti hawa. Lebih baik enak di rumah, duduk santai-santai. Nah, ini karena tidak ada pertolongan. Kajian tafsir surat Al-A'raf sedang memasuki ayat 155 dan belum rampung, belum selesai. Maka ada baiknya kita ulangi lagi dari awal ayat, yaitu 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya." ولما تاب بنو إسرائيل وترجعوا إلى رشدهم اختار موسى منهم 70 رجلا من خيارهم. Tatkala Bani Israel mereka menyadari kekeliruannya, yaitu kekeliruan yang berupa menyembah patung sapi, dan mereka kembali kepada petunjuk. Ketika itu Nabi Musa memilih 70 orang yang terbaik dari kalangan mereka. Siapa 70 orang yang terbaik dari kalangan mereka? Ada satu tafsir yang menjelaskan mereka yang tidak ikut menyembah patung sapi. Mereka yang tidak ikut menyembah patung sapi. Berapa orang? 70.
Allah menyebutkan sab'ina rajulan, 70 orang, menunjukkan sedikit sekali orang yang baik dari sedemikian besarnya Bani Israel. Cuma 70, menunjukkan sedikit orang yang baik. Nah, orang yang terbaik inilah yang tidak menyembah patung. Ketika mereka menyembah patung, dipilih oleh Nabi Musa. Dipilih untuk apa? Liyata'adzaru liqaumihim inda rabbihim. Dipilih untuk memohonkan ampun bagi kaumnya, teman-temannya yang lainnya yang telah menyembah patung sapi, memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'adahumullahu miqatan yahduruna fihi. Allah pun menjanjikan untuk mereka di sebuah tempat. Disebutkan di dalam satu tafsir yang dimaksud adalah Tur Sina, Bukit Tur Sina. Mereka pergi ke sana, sebuah tempat yang telah Allah janjikan untuk mereka memohonkan ampun bagi teman-temannya. Falamma hadaru qalu ya Musa arinallaha jahratan. 70 orang ini ketika sudah sampai di sebuah tempat yang Allah janjikan, yaitu Tur Sina, mereka mengatakan kepada Musa, wahai Musa, perlihatkanlah kepada kami Allah secara nyata, secara jelas. Kami pengen melihat Allah. Dalam tafsir yang lainnya disebutkan, wahai Musa, bukankah Allah berbicara langsung dengan kamu? Sekarang kami menginginkan Allah bicara langsung dengan kami. Fatajarra'u 'ala Allahi jara'atan kabiratan. Benar-benar mereka berbuat sesuatu tindakan berani terhadap Allah yang itu adalah tindakan tidak beradab. Wasau al-adab ma'ahu. Mereka benar-benar tidak beradab kepada Allah. Fa'akhadathumur rajfah, maka mereka pun ditimpa gempa. Fasa'iqu, mereka menjerit. Wahalaku, dan mereka binasa karena tidak beradab kepada Allah. Yang lalu sampai di sini kita sampaikan, ini menunjukkan mahalnya hidayah. Yang terakhir kita sampaikan kan itu, mahalnya hidayah. Padahal peristiwa-peristiwa sebelumnya, betapa mereka menyaksikan langsung dan merasakan langsung, bahkan sebagai pelakunya langsung, pertolongan Allah, kebesaran Allah. Ketika misalnya mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, Allah jadikan lautan daratan dan mereka menyeberanginya, pada itu lautan. Tetapi baru lewat dari laut, mereka meminta dibikinkan berhala seperti orang-orang menyembah berhala. Akhirnya Nabi Musa nasihati, mereka sadar. Kemudian sekarang berulah lagi bikin patung sapi sebagai sesembahan. Dan Nabi Musa marah, dan mereka sendiri melihat bagaimana Nabi Musa marah, sampai melempar alwah, melempar lembaran-lembaran Taurat saking marahnya. Kemudian inilah 70 sebaik-baiknya orang yang tidak termasuk penyembah patung dipilih oleh Nabi Musa. Begitu dipilih, menunjukkan su'ul adab kepada Allah, meminta diperlihatkannya langsung. Jadi peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya menjadikan mereka semakin kuat keimanannya, sehingga menjadi orang yang semakin kuat ketaatannya, menjadikan orang yang semakin baik adabnya kepada Allah, tetapi tidak dijumpai pada mereka. Ini yang kita katakan hidayah itu mahal. Nah, kemudian falam yazal Musa alaihi salatu wassalam yatadarra ila Allah wa yatabattal wa yaqulu rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl ay yahduru wa yakunu fi halatin
ya'tadiruna fiha liqaumihim fasaru humudz zalimin. Nabi Musa melihat 70 orang yang terbaik dari Bani Israel yang dipilih kemudian dihancurkan oleh Allah dengan gempa. Maka Nabi Musa terus yatadarra, melakukan pendekatan diri kepada Allah, menunjukkan kepada Allah kerendahannya, ketundukannya dan permohonan maafnya kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai. Saya mencari tafsir ini sangat lama sekali. Apa maksudnya ini? Jadi kitab-kitab tafsir tak bongkar-bongkar. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai. Ya Allah, kalau Engkau menghendaki, kenapa tidak Engkau binasakan mereka juga saya sebelum datang ke tempat ini untuk memohonkan ampun bagi kaum penyembah patung? Kenapa tidak Engkau hancurkan mereka dan juga hancurkan saya sebelum kejadian ini, sebelum datang ke tempat untuk memohon ampun di tempat ini? Kenapa tidak dihancurkan sebelumnya saja? Ini tadarruknya Musa kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Maksudnya adalah betapa Nabi Musa merasa berat sekali jika kembali ke Bani Israel nanti. Apa yang akan dikatakan kepada mereka? Ini 70 orang terbaik dibawa bareng dengan Nabi Musa, ternyata binasa. Apa kata mereka ketika aku kembali kepada mereka? Aku harus ngomong apa? Nanti ada persangkaan dibawa untuk dibunuhin. Jadi Nabi Musa merasa berat. Nabi Musa merasa berat. Dan Nabi Musa kemudian mengatakan, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah engkau akan membinasakan kami karena ulahnya para sufaha, ulahnya orang-orang bodoh dari antara kami? Ini orang-orang terbaik tidak sampai menyembah patung sapi, dipilih untuk memohonkan ampun, tetapi kemudian engkau binasakan mereka. Aku harus ngomong apa kepada kaumku? Kaumku akan menuduh aku yang bukan-bukan. Kenapa tidak dibinasakan sebelum ini ya Allah? Ini maksudnya beratnya Nabi Musa. Apakah kami engkau binasakan karena ulah orang-orang yang bodoh? Ucapan Nabi Musa, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, redaksinya kalimat tanya. Apakah engkau akan membinasakan kami karena ulahnya orang-orang bodoh? Istifham di sini, bentuk pertanyaan di sini maksudnya adalah isti'taf. Maksudnya adalah isti'taf. Nabi Musa tahu persis dan yakin seyakin-yakinnya enggak mungkin Allah berbuat zalim, sehingga tidak mungkin Allah zat yang maha adil melakukan tindakan pemusnahan, pembinasaan karena kezalimannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Tentu ini ada sesuatu yang Allah saja yang mengetahui. Ini tentu ada sesuatu yang Allah saja yang mengetahui. Makanya Nabi Musa mengatakan, in hiya illa fitnatuka. Tidaklah semuanya ini kecuali ujian darimu.
tidaklah semuanya ini kecuali ujian darimu. Tudillu biha man tasya'u wa tahdi man tasya'. Dengan ujian tersebut engkau menyesatkan siapa saja yang engkau kehendaki, dan dengan ujian tersebut engkau menunjuki siapa saja yang dikehendaki. Jadi sudah, ini pijakan Nabi Musa. Ketika dirinya merasa berat apa yang harus dikatakan kepada kaumnya, ini orang-orang terbaik pilihannya Allah binasakan juga, sehingga beratnya ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, kenapa tidak engkau binasakan saja kami ya Allah sebelum ini? Karena beratnya harus mengatakan apa kepada kaumnya. Tapi kemudian Nabi Musa menyadari ini adalah ujian dari Allah. Tidak mungkin ada yang salah dari perbuatannya, tidak mungkin ada yang salah dari keputusannya. Langsung mendapat pijakan ini adalah ujian darimu. Dengan ujian ini orang-orang memilih jalan kesesatan, dan dengan ujian ini juga orang-orang mendapatkan petunjuk. Kemudian setelah mendapatkan pijakan tadi, Nabi Musa kemudian berdoa, Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Anta waliyuna, engkaulah wali kami, Zat yang maha mencintai kami, Zat yang maha dekat dengan kami, Zat yang maha menolong kami. Maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Setelah diampuni, bukan sekedar berhenti minta diampuni, tapi memohon rahmat, sehingga Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kemudian melakukan perbaikan dan perbaikan. Jadi tidak berhenti memohon ampun, tapi juga memohon rahmat. Memohon ampun artinya lembaran kosong, flat, kosong. Kemudian warhamna, dengan rahmat, lembaran yang kosong ini bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, ayat 153, orang-orang yang berbuat keburukan kemudian mereka taubat setelah keburukan itu dengan an-nadamah, penyesalan, dan azam, tekad untuk tidak pernah mengulangi, dan ikhlas, merealisasikan tekadnya itu, wa amanu, melakukan konsekuensi apa yang telah mereka imani. Jadi bukan sekedar tobat berhenti, tapi setelah tobat melakukan konsekuensi imanan. Ketika itulah dia akan mendapati Allah sebagai Ghafurur Rahim. Nah, demikian pula di sini permohonan Nabi Musa bukan waghfir lana saja, ampunilah kami atas dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kami dan kaum kami. Ampunilah kami, dilanjut warhamna. Ketika diampuni berarti kan sudah bersih. Apakah berhenti di situ? Jangan, butuh rahmat Allah yang dengan rahmat itu berkekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan perbaikan-perbaikan. Wa anta khairul ghafirin, dan engkaulah sebaik-baik zat yang memaafkan. Allah lah sebaik-baik zat yang mengampuni. Jadi disebutkan dengan isim tafdil, bermakna bisa komparatif, bisa superlatif. Kalau bermakna komparatif, engkau adalah zat yang paling baik mengampuninya. Atau kalau bermakna superlatif, engkau adalah sebaik-baiknya zat yang mengampuni. Artinya selain Allah ada yang mengampuni, selain Allah ada yang memaafkan, ada. Nah, kita kan merasakan sendiri, kalau ada orang berbuat salah kita memaafkan, kita mengampuni.
kok kita tidak disebut Tuhan? Enggak. Karena bagaimana kita memaafkan, bagaimana kita mengampuni, tidak sebagaimana Allah mengampuni. Kita mengampuni tidak lepas dari tendensi-tendensi, ya biar ini, ya biar ini, tidak lepas dari tendensi-tendensi. Tapi kalau Allah mengampuni gak ada tendensi apapun. Karena seandainya orang berbuat maksiat, sedunia di muka bumi semua berbuat maksiat, Allah gak pernah berkurang kejayaannya, Allah gak pernah berkurang keagungannya, kebesarannya. Maka Engkaulah Tuhan, sebaik-baik zat yang mengampuni. Kami sekarang memohon ampun kepadamu ya Allah, dan rahmatilah kami. Sebelumnya menyebut nama Allah yang berupa wali, anta waliyuna. Kemudian menyebutkan nama Allah yang berupa ghafir. Dua nama disebutkan, wali dan ghafir. Jadi ketika meminta, Nabi Musa tidak lepas menyebut nama Allah wali dan ghafir yang terkait dengan permintaannya. Apa artinya wali? Wali berasal dari walaya, wawu lam ya, walaya, ala wasni fa'ilun, menjadi waliyun. Karena dua huruf ya berjajar diganti tasdid, waliyun. Berasal dari masdar al-waliyu, artinya dekat. Al-waliyu berasal dari masdar al-waliyu, artinya dekat. Jadi Allah al-wali, Allah maha dekat, artinya zat yang mencintai, zat yang menolong. Itu yang dimaksud. Nabi menyebut Allah dengan al-wali. Nah, melebarkan pembahasan, Allah juga memiliki nama Maula. Allah juga memiliki nama Maula. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, maulanya mereka yang sesungguhnya. Jadi nanti pada hari kiamat seluruh manusia dikembalikan kepada Allah, maulahum al-haq, maulanya mereka yang sesungguhnya. Allah menyatakan dirinya memiliki nama Maula. Kalau dilihat, Maula juga berasal dari kata walaya, sama, walaya, ala wasni maf'al menjadi Maula. Akar katanya sama persis. Waliyu wawu lam ya, Maula juga wawu lam ya. Keduanya merupakan nama Allah. Apa bedanya? Ada bedanya. Maula berasal dari masdar walayah juga wilayah. Maula berasal dari masdar walayah dan wilayah. Kalau berasal dari masdar wilayah, artinya kekuasaan. Jadi maula zat yang berkuasa. Kalau berasal dari masdar walayah, walayah artinya menolong. Sehingga maula artinya zat yang maha menolong. Maula ada dua masdarnya. Kalau dari wilayah artinya zat yang maha kuasa, kalau dari walayah zat yang maha menolong. Nah, di dalam surat Muhammad kita lihat dzalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu wa annal kafiriina la maula lahum. Ayat 11. Dzalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu wa annal kafiriina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah itu maulanya orang-orang mukmin dan orang-orang kafir tidak punya maula.
Yang demikian itu karena Allah itu maulanya orang-orang mukmin dan orang kafir tidak punya maula. Padahal ayat yang tadi kita bacakan, tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Seluruh manusia yang kafir dan mukmin dikembalikan kepada Allah, maulanya mereka yang sesungguhnya. Jadi Allah itu maulanya orang mukmin, Allah juga maulanya orang kafir. Tapi kalau di dalam surat Muhammad disebutkan Allah itu maulanya orang mukmin dan orang kafir tidak punya maula. Apakah ayat ini bertentangan? Tidak bertentangan. Yang dimaksud Allah itu maulanya orang mukmin, adapun orang kafir tidak punya maula adalah maula yang berarti menolong. Maula yang berarti menolong. Allah sebagai maula maha menolong orang-orang mukmin, orang kafir Allah tidak sebagai penolong mereka. Adapun ayat tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah maulanya mereka yang sesungguhnya, ya mukmin ya kafir maulanya adalah Allah. Jadi Allah maulanya orang mukmin juga orang kafir. Iya. Nah, di situ maula artinya sebagai zat yang maha kuasa. Zat yang maha kuasa. Jadi dari sini maula itu bisa untuk orang mukmin dan untuk orang kafir. Kalau maula untuk orang mukmin, maka dua-duanya, walayah dan wilayah, maha menguasai dan maha menolong, dua-duanya. Ini kalau untuk orang mukmin. Tapi kalau maula untuk orang kafir hanya yang bermakna wilayah saja. Allah maha menguasai, adapun maha menolong, walayah tidak. Nah, adapun wali khusus untuk orang mukmin. Adapun wali khusus untuk orang mukmin. Zat yang maha dekat, artinya maha mencintai, maha menolong, maha memperhatikan, khusus untuk orang mukmin. Nah, di sini Nabi Musa menyebut nama Allah yang khusus untuk orang mukmin. Karena yang diperlukan adalah kekhususan. Anta waliyuna, engkau adalah wali kami. Engkau adalah wali kami, zat yang maha dekat kepada kami, maha memperhatikan kami, maha mencintai kami. Ampunilah kami dan sayangilah kami. Disebut nama Allah yang lainnya, engkau sebaik-baik zat yang mengampuni. Kita sempat mencari-cari athar tentang penyebutan nama Allah wali dan maula di dalam doa. Kita tidak menjumpai, tapi coba kita buka-buka YouTube ceramahnya para ulama tentang Asmaul Husna. Kita menjumpai ceramahnya seorang ulama yang sedang berbicara masalah wali dan maula, pas banget. Lagi berbicara wali dan maula. Kemudian ulama ini membikin doa dari redaksi sendiri. Bukan asar dari Nabi, biar memohon kepada Allah menyebut nama dua-duanya. Allahumma anta waliyuna wa maulana tawalla umurona bihusni tadbirika. Saya hafal dari YouTube itu. Allahumma anta waliyuna wa maulana, ya Allah engkau lah wali kami dan maula kami. Uruslah perkara-perkara kami dengan sebaik-baiknya pengaturanmu. Wali zat yang maha menolong khusus untuk orang mukmin, maula zat yang maha kuasa dan wali zat yang maha dekat, ya. Maula zat yang maha menolong dan maha mengkuasa, disebutkan semuanya. Nah, padahal akar katanya sama, walaya, tapi ada makna yang berbeda, ya, ada makna yang berbeda. Nah, jadi ini ayat 155. Ini tafsir As-Sa'di. Ada perbedaan tafsir, perlu kita sampaikan juga. Tetapi perbedaan tafsir tidak menjadikan sesuatu berarti bertentangan ajaran Islam, enggak.
Perbedaan tafsir yang ada adalah perbedaan yang sifatnya tanawwu, variatif, sehingga memperkaya hazanah ilmiah. Ibnu Abbas disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, penafsirannya tidak seperti ini. Kita sampaikan saja. Ibnu Abbas mentafsirkan mereka 70 orang terbaik, ya, yang ketika mendatangi bukit untuk karena suatu perjanjian agar mereka memohon ampun kepada Allah atas kaumnya yang menyembah patung sapi, itu tidak meminta arinallaha jahrah, perlihatkanlah kami Allah secara nyata langsung, biar kami melihat Allah langsung. Itu bukan karena itu, karena berbeda dengan ayat yang dalam Al-Baqarah. Yang di Al-Baqarah mereka meminta melihat Allah langsung di dalam kasus yang berbeda, sehingga tidak dibawa ke sini. Ini kasusnya lain, kata Ibnu Abbas. Terus dihancurkannya. Kenapa mereka dikatakan orang terbaik, dihancurkannya kenapa? Dihancurkannya karena mereka masih tetap membiarkan mereka kaumnya menyembah patung sapi ketika itu. Jadi mereka tidak ikut-ikutan menyembah patung sapi, tetapi diam saja, tidak mengubah, tidak melakukan nahi mungkar, tidak, diam saja. Kemudian ketika dipilih oleh Nabi Musa untuk memohon ampun bagi mereka, justru mereka yang Allah azab. Kenapa tidak ber nahi munkar? Jadi bukan karena minta agar diperlihatkan Allah secara langsung, bukan meminta itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, karena kasusnya berbeda. Di dalam Al-Baqarah mereka meminta melihat Allah langsung, itu kasusnya berbeda dengan yang ini, sehingga ayat dalam Al-Baqarah tidak dibawa ke sini. Ini kata Ibnu Abbas. Allah alam, intinya 70 orang terbaik Allah binasakan, entah sebab yang mana. Yang jelas kemudian Nabi Musa merasa berat, orang terbaiknya pilihannya Allah hancurkan juga. Nanti ngomong apa ke Bani Israel? Kenapa tidak dihancurkan sebelumnya saja ya Allah? Karena beratnya Nabi Musa. Tapi kemudian segera sadar, mendapatkan pijakan, iya sebenarnya ini ujian dari Allah, mau gimana lagi? Gak mungkin Allah berbuat keliru, gak mungkin Allah berbuat salah, gak mungkin Allah menghukum orang yang tidak salah atau menghukum orang yang tidak dzulim, gak mungkin. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas ini adalah ujian, sudah mohon ampun saja. Nah, ini kita bisa merenung. Kita kan mengetahui ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kemudian di dalam surat Ar-Rum yang saya maksud, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dalam surat Ar-Rum, kerusakan yang tampak di daratan, di lautan adalah karena ulah kalian. Kemudian orang merasa mengupayakan ketaatan, sekuat-kuatnya, jangan sampai bersinggungan dengan dosa. Tetapi dirasakannya hidupnya sulit. Salah apa ya Allah, kan begitu ya. Saya ini salah apa ya Allah? Mendolimi orang enggak, nyakiti orang enggak, riba enggak, ninggalin sholat enggak. Salah apa ya Allah, misalnya begitu ya. Maka segera ingat sebagaimana Nabi Musa
di dalam ayat ini, ya sudahlah, semua dari ujian Allah. Gak mungkin ada yang salah dari perbuatannya. Tinggal memohon kepada Allah, jika memang ada salah diampuni. Seandainya bukan karena suatu kesalahan, tentu untuk suatu hal yang lain yang Allah yang tahu, kan begitu. Jadi sama seperti Nabi Musa. Karena kadang-kadang ada orang terlontar lisannya, ya Allah salah apa ya Allah, hidupnya susah banget, salah apa, saya ahli ibadah, mereka malah gak pernah jamaah, saya jamaah terus ya Allah, salah apa gitu ya. Jika benar-benar gak ada salah apa-apa, cukuplah seperti Nabi Musa, in hiya illa fitnatuka, ini sebenarnya ujianmu, gak mungkin kau berbuat salah. Nah, kemudian setelah Nabi Musa berdoa demikian, apa yang terjadi? Kita lihat 156. Ini masih kelanjutan doa ya. Yang 156 masih kelanjutan doa. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Kepada Engkau, Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Fajaballahu su'alahu wa ahyahu min ba'di mautihim wa ghafara lahum dzunubahum. Ketika Nabi Musa mendapatkan pijakan, ya inilah ujian Allah. Dengan ujian ini Allah menunjuki siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nabi Musa mohon ampun dan mohon rahmat, Allah kabulkan. Allah kabulkan, orang-orang dibinasakan itu Allah hidupkan kembali. Orang-orang dibinasakan tadi yang 70 tadi Allah hidupkan kembali. Kemudian Nabi Musa berdoa tadi. Nabi Musa berdoa, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Tetapkanlah untuk kami di dunia ini kebaikan. Apa kebaikan untuk di dunia? Apa? Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kebaikan di dunia di dalam tafsir As-Sa'di min ilmin nafi'. Berilah kami ilmu yang manfaat. Wa rizkin wasi', rizki yang luas. Rizki yang luas artinya bagaimanapun Allah mengkadarkan untuk kami bisa merasa cukup dengannya. Wa amalin saleh, dan amal yang saleh. Ini kebaikan di dunia. Adapun kebaikan di akhirat, wa fil akhirah, kebaikannya berupa apa? Wa hiya ma'addallahu li awliyahi as-salihin minat thawab, yaitu balasan atas apa yang telah diperbuat di dunia berupa kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan di akhirat adalah panennya, panen atas apa yang telah diperbuat di dunia, yaitu surga. Ini permohonannya Nabi Musa. Kan berarti dihidupan kembali. Setelah dibinasakan Allah hidupkan kembali, berarti lembaran baru. Semoga ilmunya manfaat, nggak ngulangi lagi membikin anak patung disembah, nggak ngulangi lagi. Jadi ilmunya bermanfaat. Makanya kita jangan sampai berdoa mendapatkan ilmu saja, jangan. Tetapi kita berdoa agar ilmu yang kita cari bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'.
Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Kami berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas, gersang, merasa kurang terus. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar. Kita berlindung kepada Allah. Ilmu yang kita dapatkan manfaat. Kita hadiri majelis ta'lim ini, kita berharap kepada Allah manfaat, sehingga kita lebih hati-hati jalanin hidup, meningkat rasa takutnya kepada Allah. Itu namanya ilmu manfaat. Demi ilmu manfaat. Kemudian kita jiwa merasa puas, merasa tenang dengan pembagian Allah. Kadarnya berbeda-beda. Memang Allah menetapkan kadar berbeda-beda, rizkinya, kesehatannya, dan yang lainnya berbeda-beda. Jadi kita tenang, sudah. Kemudian semuanya mendatangkan kebaikan. Bagaimanapun kondisinya, semuanya mendatangkan kebaikan. Maka wa amalin saleh, dapat rizki luas bisa menjadikan amal saleh. Rizkinya sempit tetap menjadikan amal saleh. Jadi ini kebaikan di dunia, ilmu manfaat, terus rizki yang luas, terus amal yang saleh. Jangan sampai kemudian suatu hal menjadi kendala sehingga tidak mendatangkan amalan saleh. Jangan sampai. Dan itu mohon maaf, yang saya berdoa, ya Allah, Engkau uji saya dengan ujian sinus, berat sekali sebenarnya, tapi kemudian apakah terhalang dari kebaikan-kebaikan. Memohon kepada Allah agar tetap mendatangkan kebaikan-kebaikan, sehingga kalau misalnya kambuh sedikit tak paksakan. Nah, kalau parah baru izin Pak Win dan imamin gitu ya. Jadi ujian berbeda-beda gitu ya, tetap mendatangkan kebaikan-kebaikan, ilmu yang manfaat, kemudian rizki yang luas, dan amal yang saleh. Alhamdulillah 2 hari ini enggak kambuh, alhamdulillah. Minum apa itu? Apa itu? Hindi apa itu? Hah? Apa? Oh iya, minum itu. Alhamdulillah. Semoga cocok. Obatnya dari Pak Nur belum tak coba karena agak berani. Iya, tapi Pak Sarmin sudah berani. Baik. Kemudian Allah menjawab. Tetapi sebelumnya Nabi Musa mengatakan inna hudna ilaik ay raja'na muqarribin bitaksirina munibin fi jami umurina. Ini maksudnya inna hudna ilaik, kami kembali sebagai orang-orang yang bertakarub, meminta ampunan atas kekurangan-kekurangan kami, menyerahkan seluruh urusan kepadamu. Ini arti inna hudna ilaik. Apa terjemahannya tadi? Arti terjemahannya bahasa Indonesianya apa? Kembali bertobat. Kami kembali bertobat kepadamu. Dalam ahli bahasa Indonesia ya. Yang dimaksud roja'na muqarribina bitaksirina, roja'na mukirina bitaksirina, kami kembali mengakui kesalahan-kesalahan kami, munibina fi jami umurina, dan kami serahkan permasalahan kami kepada Engkau sepenuhnya. Allah menjawab, qala adzabi usibu bihi man asya. Kata Allah, azabku menimpa siapa saja yang aku kehendaki. Mimman kana syakiyan muta'aridun asbabihi, yaitu orang-orang yang syaki, orang-orang yang sengsara karena memang dia berbuat sebab datangnya azabku. Ini yang dimaksud adabi usibu bihi man asya. Azabku aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki. Siapa? Syaki, orang-orang sengsara karena dia berbuat sebab yang aku datangkan adab, maka aku adab, maka aku timpakan adab tersebut. Wa rahmati wasi'at kulla syai', wa rahmati wasi'at kulla syai' minal
alam al-ulwi was-sufla, al-bir wal-fajir, al-mu'min wal-kafir, fala makhluk illa waqad wasalat ilaihi rahmatullah. Dan rahmatku luas mengenai siapapun, rahmatku luas mengenai siapapun, baik makhluk yang gede-gede atau makhluk yang kecil-kecil yang lembut-lembut, kemudian orang baik ataupun orang buruk, kemudian mukmin ataupun kafir. Tidak ada makhluk siapapun apapun di muka bumi kecuali mereka mendapatkan rahmatku. Jadi Allah menyatakan kalau azabnya ditimpakan, ya, azabnya ditimpakan karena dia berbuat perkara yang akhirnya azab ditimpakan, tapi pada saat yang sama Allah mengatakan rahmatnya sangat luas. Rahmatnya sangat luas. Orang yang ditimpakan azab juga ketika di dunia mendapatkannya, tapi di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan. Di akhirat hanya untuk orang mukmin saja. Sampai sini dulu, kemudian mungkin tanggung sedikit lagi, ya. Fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Fasaktubuha lilladzina yattaqun. Aku menetapkannya untuk orang-orang yang bertakwa. Aku menetapkannya untuk orang-orang yang bertakwa. Rahmat Allah menetapkan untuk orang-orang bertakwa khusus, bukan saja di dunia tapi di akhirat khusus. Kalau selain orang takwa, orang kafir, zalim dan yang lainnya dapat, tapi di dunia saja, karena memang rahmat Allah sangat luas. Tapi fasaktubuha lilladzina yattaqun, aku menetapkannya untuk orang takwa saja secara khusus. Orang kafir gak dapat, orang kafir di dunia saja, tapi orang takwa di dunia dan di akhirat. Tetapi kemudian yang berikutnya wa yu'tunaz zakah, orang-orang yang menunaikan zakat. Padahal konsekuensi dari ketakwaan kan amalan kesolehan, amalan soleh apapun. Tapi yang disebutkan di sini yang menunaikan zakat. Yang diambil oleh Allah adalah bentuk amal soleh yang berupa menunaikan zakat. Artinya ada warning tersendiri. Adanya warning tersendiri. Sehingga kita yang membaca ayat ini, rahmat Allah tetapkan secara khusus untuk orang-orang yang bertakwa, tetapi disebutkan yang berikutnya dan orang-orang yang menunaikan zakat. Padahal takwa melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat luas, tapi kenapa disebutkan yang menunaikan zakat? Ada warning secara khusus. Jadi orang-orang yang berharta ketika membaca ayat ini menjadi lebih tersentuh lagi. Saya selama ini zakatnya sudah benar apa belum? Kalau ngitungnya dengan hitungan Masehi berarti salah. Ngitungnya harus ngitung Hijriyah. Kemudian kalau ngitungnya emas dihitung sendiri, perdagangan dihitung sendiri, uang dihitung sendiri, masing-masing belum mencapai nisab, berarti nggak ada zakat. Ya salah. Karena mesti dihitung semuanya. Emas belum ada 85 gram, berarti nggak ada nyampe nisab. Betul. Uangnya nggak mencapai 85 juta, berarti belum nyampe nisab. Betul. Barang-barang yang di toko nilainya tidak ada 85 juta, cuma 84.500.000, jadi nggak mencapai nisab. Betul. Tapi kalau digabung mencapai, maka ngitungnya digabung. Kalau sendiri-sendiri akhirnya tidak zakat, salah. Nah, makanya ada warning tersendiri. Naam. Dan ada kesalahan juga, tetapi sesungguhnya bukan kesalahan. Maksudnya bagaimana? Karena saking takutnya jangan sampai tidak mengeluarkan zakat, sehingga dia jual rumah, saya keluarkan zakatnya 2,5%. Oh, nggak ada.
Nggak ada orang jual rumah kemudian mengeluarkan zakat 20%. Enggak. Dia baru dapat duit berapa, 1 miliar, umurnya berapa hari? Baru sehari. Ya gak ada zakat baru sehari, kan begitu. Nah, digabung saja dengan hartanya yang lain, ngitungnya setiap tanggal berapa? Biasanya ngitungnya setiap tanggal berapa? Kalau ngitungnya setiap tanggal 1 Muharram, ya gabung dengan harta yang lain, lihat nanti 1 Muharram. Digabung keseluruhannya di 1 Muharram. Ketika total semuanya mencapai nisab, zakati. Jadi bukan mengeluarkan, bukan laku rumah 1 miliar, saya keluaran zakat 2,5, ya enggak. Kalau mau sedekah silahkan saja. Nah, ini saking hati-hatinya. Walladzina hum biayatina yu'minun. Kemudian siapakah yang mendapatkan rahmat Allah secara khusus? Siapa? Wa min tamamil iman biayatillahi ma'rifatu ma'naha wal amal bimuqtadaha wa min dzalika ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi usuluddin wa furu'ihi. Yang mendapatkan rahmat Allah secara khusus adalah orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami mereka beriman. Apa yang dimaksud terhadap ayat-ayat kami mereka beriman? Yang pertama, mengimaninya itu dari Allah. Yang kedua, paham maknanya. Yang ketiga, mengamalkannya. Kemudian semuanya itu di dalam koridor mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir dan batin. Ini kalau konteksnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau konteksnya Nabi Musa, ya ketika itu Taurat. Nah, kalau kita tadabbur, kita merenung, jawaban Allah ketika Nabi Musa memohon ampun dan rahmat, kemudian agar diberi kebaikan dunia dan akhirat, Allah menjawab rahmat khususnya untuk orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan terhadap ayat-ayat kami beriman. Kalau kita renungkan, memang ini kan kejadiannya ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk menerima apa? Menerima Taurat. Tetapi kemudian begitu datang, kaumnya sudah berubah sampai lembaran Tauratnya dilemparkan. Maka kemudian ayat ini ditutup dengan dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami mereka beriman. Demikian. Jadi Taurat di tengah-tengah mereka adalah pedoman, diimani, dipahami, kemudian diamalkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.